memberi salam. Apa kabarnya anak-anak semua? Yes. Sekali lagi apa kabarnya anak-anak semua? Luar biasa. Yes. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari materi kita tentang Aku Citra Ayahwi. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita awali pelajaran kita dengan doa. Pada anak-anak silakan, ada yang mau pimpin doa? Oh ya, silakan. Amin. Oke, terima kasih kepada Andika yang telah membimbing kita dalam doa. Baik anak-anak, sebelumnya ibu mau cek kehadiran anak-anak semua. Semuanya hadir? Hadir Bu. Lengkap hadir? Ya Bu. Semua hadir. Dan baik, sebelum kita mulai materi kita, Ibu mau menyampaikan bahwa tujuan dari pembelajaran kita adalah anak-anak diharapkan untuk mampu mengaplikasikan aku sebagai citra Allah dalam kehidupan anak-anak setiap hari, mulai dari sifat anak-anak, cara bergaulnya anak, berdasarkan kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Dalam berbagai kelompok 1 dan kelompok 2. Setelah itu anak-anak masuk dalam kitab suci. Lalu anak-anak mempresentasikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan kepada anak-anak. Nah, silakan anak-anak kembali kita membuat kelompok. Ibu yang tunjuk saja ya. Kelompok 1 ya, 1, 2, 3, 4. Kelompok 2, 1, 2, 3, 4. Silakan. Ada seorang ibu sebelum keluarga yang sangat terkenal. Dia memiliki banyak duit dan sangat dihormati banyak orang. Suatu hari ada seorang ibu yang tidak penasaran akan karakter asli ibu tersebut dan memanggil seorang pembaca wajah untuk membaca wajah sang ibu. Sambil menunjukkannya, si pembaca wajah berkata, untuk bacaan ini akan dia selangkah. Untuk membawa ini akan dia jahat. Untuk sembuh dan ini menjadi si pembaca wajah. Namun sang ibu mengabaikan dan mempersilahkan sang pembaca wajah untuk menuliskan. Si pembaca wajah berkata, "Lihat dari bentuk hidungnya, orang ini kikir. Lihat dari bentuk bibirnya, orang ini suka berbohong."
malah mengucapkan terima kasih. Jadi seorang guru ini yang mengucapkan hal untuk Anda. Guru saja. Saya sudah mengunjungi dan sudah adalah laptop. Saya tidak pernah melihat sama itu mengusir apa yang dilakukan sebagai anak sebelum itu. Situasi saya memang harus seperti itu. Namun sebenarnya itu tidak bisa saya mungkin. Kalau saya terima kasih, seorang manusia itu melakukan hal sehat. Saya dan hasilnya bersifat buruk. Namun berhati nurani dan sehat yang saya miliki, saya bisa melakukan semua sifat buruk itu. Tidak ada seorang yang saya bilang memiliki sifat yang buruk. Setiap orang juga memiliki dan saya menggunakan keduanya untuk menggunakan sifat-sifat buruknya. Bagaimana perasaan anak-anak ketika melihat video yang tadi? Rasanya bagaimana? Rasanya bagaimana? Apa yang anak-anak lihat? Cerita tentang video yang tadi sudah anak-anak saksikan. Bagaimana juga? Seorang murid yang penasaran akan sifat asli dari gurunya. Ini tentang guru. Kira-kira sifat asli apa yang anak-anak lihat tadi dalam video tadi? Sifat apa? Itu dilihat dari mana? Dilihat dari segi apa? Segi wajahnya. Sifat tinggi, sifat apa lagi? Sifat bohong, jahat, apa lagi? Sifat tinggi, sifat bohong, sifat jahat, ya kan? Tapi apa yang membuat ibu ini di pandangan anak ibu ini seperti apa? Orangnya baik-baik. Apalagi baik itu seperti apa? Baiknya ibu yang paling baiknya itu seperti apa? Ramah seperti apa? Menyapa orang dengan baik. Terus apa lagi? Bagaimana? Memiliki hati orang yang baik. Nah, bagaimana reaksi siswa atau murid-murid ibu itu? Apakah mereka senang atau bagaimana terhadap apa yang dilakukan oleh yang katakan bahwa dari segi wajahnya ibu-ibu orang jahat? Bagaimana reaksi murid-muridnya? Mereka marah. Mengapa mereka marah, anak? Karena bagi mereka gurunya itu apa? Dia baik, ramah, selalu cepat apa? Menolong siswanya, atau selalu cepat memberikan sesuatu hal yang memotivasi pada siswanya. Nah, di situ ada satu yang mau ibu tanyakan kepada anak. Mengapa ibu guru tadi, dosen yang tadi, dia itu sifatnya jelek, tetapi di depan anak-anak atau siswa-siswanya dia menunjukkan sifat yang baik. Tapi di depan banyak orang atau di depan para teman guru yang lain, dia menunjukkan sifat yang baik. Ayo, ada saya, berikan saya. Dia menunjukkan punya hati nurani, ya. Bagaimana Astri? Karena dia mempunyai sifat yang baik, hati, kekuatan, hati nurani yang
yang baik ya. Berikan tepuk tangan untuk kedua teman-teman. Terima kasih. Sekarang mata, bagaimana sifat-sifat kita yang baik itu adalah sifat-sifat kita yang kita miliki dari Allah sendiri. Sifat-sifat Allah yang baik itu harus kita berikan kepada orang lain. Jangan sampai sifat kita yang buruk kita menunjukkan kepada orang lain, berakibatkan orang akan tidak bersimpati kepada kita. Oke. Baik anak-anak, sekarang kita lanjut ke kitab suci. Kita melihat bagaimana kaitannya penyuaraan dengan kitab suci. Kitab suci kita Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Silakan ya baca, silakan. Supaya mereka berkuasa di laut dan berlindung di darat. Atasnya segala laki-laki dan tangannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah bersedia kepada mereka, dan juga kehidupan terbaiknya. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan di laut di darat dan atas segala binatang yang mereka berkeliaran saja. Syukur kepada Allah. Silakan kembali ke kelompok. Kalau memberikan pertanyaan setiap kelompok ya. Yang pertama kelompok yang satu menjawab tentang apa yang dimaksud dengan manusia sebagai ciptaan Allah. Kelompok satu, apa yang dimaksud dengan manusia sebagai ciptaan Allah. Kelompok dua, tugas-tugas yang diberikan Allah kepada manusia. Silakan diskusi dalam kelompok kami. Setelah berdiskusi, anak-anak menyampaikan presentasinya, baik di kelompok ataupun di kelompok. Satu-satu soal. Mengapa manusia disebut ciptaan Allah? Di kelompok satu dan kelompok dua, tugas-tugas yang diberikan Allah kepada manusia tersebut. Silakan. Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok satu menyaksikan tentang pekerjaan diskusi kami. Fitrah Allah artinya Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok dua. Seperti apa manusia disebut ciptaan Allah? Hanya manusia yang mampu berkomunikasi dengan Allah. Mengasihi antar sesama, saling mengampuni antar sesama, Menolong. Mungkin kelompok dua mau menambahkan lagi? Tidak benci, apa lagi? Saling mengasihi, lalu tidak menjatuhkan. Mungkin masih ada lagi dari kelompok satu?
Mari kita beri aplaus untuk teman-teman yang kelompok 1. Ya, sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Silakan kelompok 2. Selamat pagi, Ibu Guru. Ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Tugas apa yang diberikan Allah kepada manusia? Manusia diciptakan berhubung dengan ciptaan yang lain. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan takluk bersama itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Bagaimana kelompok 1 menanggapi? Ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2? Untuk tugas yang memberikan kepada manusia apa saja? Tugas yang diberikan Allah kepada manusia seperti Menjaga lingkungan. kita tidak boleh membeda-bedakan antar suku dan agama, Dan saling berbagi. Dan saling menolong. sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, berarti kita kembali silakan dulu. Kita sebagai yang pertama, Ibu mau katakan bahwa kita sebagai manusia, sebagai citra Allah adalah manusia yang diciptakan akan baik adanya oleh Allah sendiri. Manusia mempunyai relasi yang khusus dengan Allah. Manusia ditetapkan sebagai tuan atas makhluk lainnya, yaitu dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26. Yang berikutnya yang kedua, manusia sebagai citra Allah artinya manusia memiliki martabat sebagai pribadi yang diberi karunia khusus berupa akal budi, kehendak dan hati nurani. Dan yang ketiga, sebagai citra Allah, manusia yang di dunia merupakan makhluk yang dikehendaki Allah demi dirinya sendiri. Manusia berasal dari Allah, dikasihi oleh Allah, dan mempunyai ikatan ketentuan dengan Allah. Dan juga manusia juga memiliki sikap yang diharapkan dalam menghadapi perbedaan, seperti yang dijawab oleh kelompok 2 tadi, bahwa kita tidak perlu saling membanding-bandingkan dengan orang lain. Kita tidak perlu iri dengan orang lain, karena di antara kita sama-sama punya derajat yang sama. Dan yang berikutnya, manusia juga dikatakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Segambar dan serupa dengan Allah itu maksudnya apa? Sifat-sifat baik Allah harus diterapkan oleh manusia. Sifat baik seperti yang dijelaskan oleh kelompok 2, yaitu saling mengasihi, saling menyayangi, saling peduli, ya, saling menolong. Itu yang harus ada dalam diri manusia itu. Dan yang terakhir, yaitu manusia dipanggil untuk mampu memanjatkan pribadi Allah yang penuh kasih, pribadi Allah yang penuh kasih itu, supaya apa yang diciptakan oleh Allah kepada manusia digenapi. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Silakan tanya. Ada pertanyaan anak-anak? Sampai di sini paham? Paham? Baik, di sini paham. Terima kasih untuk diskusi kelompok baik video tadi maupun dalam diskusi lain. Kita berikan aplaus kepada semua.
sebagai tahap refleksi untuk kita pada hari ini, anak-anak semua pada hari ini dalam materi pembelajaran kita, sikap positif yang harus dikembangkan. Anak-anak bisa lihat bersama di sini, sikap positif yang harus dikembangkan dalam menanggapi komunikasi diri. Anak-anak sebagai tahap refleksi untuk kita pada hari ini, anak-anak semua pada hari ini dalam materi pembelajaran kita, sikap positif yang harus dikembangkan. Anak-anak bisa lihat bersama di sini, sikap positif yang harus dikembangkan dalam menanggapi komunikasi diri. Dan apa pengaruhnya itu? Anak-anak harus apa? Sikap positif yang anak-anak terima dari sini. Anak-anak harus mencontohkan hal-hal yang baik yang dimiliki oleh Allah seperti apa dengan anak? Saling menolong, menjaga lingkungan, mengasihi, tidak memberi kegiatan. Terus mengampuni, karena kita sama-sama ciptaan Allah yang Maha Luhur. Terus yang berikut, anak-anak diminta untuk tuliskan apa yang sebaiknya anak-anak lakukan untuk menjaga keadaan sebagai citra Allah yang unik itu dalam bentuk doa. Jadi anak-anak, kalau anak sudah, kalau kita dapat sesuatu dari Tuhan yang baik, berarti kita harus mengucapkan hal itu kepada Tuhan dan ucapkan syukur dan terima kasih. Namun anak-anak bawa itu dalam doa. Bisa anak-anak? Bisa? Ada yang bisa memimpin doa sebagai ucapan terima kasih atas pernikahan dirinya? Silakan ya untuk pernikahan dirinya. Doa spontan untuk pernikahan dirimu sebagai salah satu contoh kamu bersyukur kepada Tuhan. Atau kalau yang tidak ayah, kalau yang tidak mau, silakan. Sendiri ya, doa untuk diri sendiri, ucapan terima kasih. Contoh, ini kelompok 2 sudah ada temannya, kelompok 1 mungkin mau siap silakan. Bakat, sifat dan keunikan dari diri saya. Ya Tuhan, terima kasih. Oke, tepuk tangan ya, terima kasih banyak. Begitu pun yang teman-teman yang lain, yaitu dari sebagai bahan refleksi buat kita. Nah, anak, kita menutup pelajaran kita dengan doa Bapa Kami. Namun, Ibu mau katakan kepada anak-anak, terima kasih anak-anak telah mengikuti pelajaran dari awal sampai ini. Anak-anak, semoga apa yang anak-anak terima tentang materi kita hari ini, materi tentang aku citra Allah yang unik, dapat anak-anak aplikasikan dalam kehidupan anak-anak setiap hari. Demikian dari Ibu. Dan Ibu juga mohon maaf apabila dalam proses pembelajaran kita ada 1-2 hal yang kurang berkenan di hati anak-anak. Mari kita tutup pelajaran kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri kepada kita. Kepada Stefanus, silakan memimpin doa Bapa kami. Sama-sama kita berdoa bersama. Doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Biarlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, yang benar salah kami, seperti kami mengampuni dosa kepada kami, dan jangan masuk kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan terima kasih. Selamat pagi.